Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan pada saat ini kita masih dalam seri pembelajaran mengenai aljabar. Dan materi yang akan saya bahas saat ini yaitu tentang perkalian bilangan berpangkat. Nah, seperti apa perkalian bilangan berpangkat? Mari simak penjelasan berikut ini. Ya, jadi kita akan bahas saat ini mengenai perkalian bilangan berpangkat. Dan ini teman-teman, bentuk umum dari bilangan berpangkat itu sendiri yaitu X pangkat N. Jadi X pangkat N, di mana X ini kita sebut sebagai basis dan N ini kita sebut sebagai pangkatnya. Jadi kalau X pangkat N itu sama dengan X kali X kali X. Jadi ini dikali dengan X itu sebanyak N kali. Jadi kalau X pangkat N itu adalah X kali X kali X. Ini jumlah X ini yaitu sebanyak N kali. Jadi ini adalah bentuk umum untuk bilangan berpangkat ya. Nah, jadi di sini teman-teman contohnya misalnya 5 pangkat 3. Itu berarti 5 kali 5 kali 5. Jadi 5-nya dikalikan itu ada sebanyak 3 kali. Kemudian contoh selanjutnya misalnya Y pangkat 2. Itu berarti Y kita kalikan dengan Y. Jadi Y-nya ada 2 kali ya. Nah, kemudian ini contoh negatif 8. Jadi dalam kurung negatif 8 dipangkatkan 4. Negatif 8 pangkat 4 itu sama dengan negatif 8 kali negatif 8 kali negatif 8 kali negatif 8. Jadi ada sebanyak 4 kali. Dan ini kemudian contoh selanjutnya negatif 8 dipangkatkan 4. Nah, jadi teman-teman di sini kita lihat bedakan kalau misalnya seperti ini dalam kurung negatif 8 pangkat 4 berarti negatifnya kita ikutkan ya. Jadi negatifnya itu kita ikutkan dalam perkalian. Nah, kalau seperti ini negatif 8 pangkat 4. Jadi negatifnya itu tidak ada di dalam tanda kurung. Berarti yang dipangkatkan 4 itu hanya 8. Negatifnya itu tetap di luar. Sehingga hasilnya sama dengan negatif. Kemudian 8 kali 8 kali 8 kali 8 sebanyak 4 kali. Nah, ini jawabannya pasti negatif ya teman-teman. Jadi bedakan perkalian. Jadi kalau negatif 8 kita kasih kurung, kemudian pangkat 4 berarti negatifnya kita ikut sertakan dalam perkalian. Kalau seperti ini berarti 8-nya yang hanya dipangkatkan 4, negatifnya itu tetap di luar ya. Jadi negatif kemudian kita kurung dalam kurung 8 kali 8 kali 8 kali 8. Sehingga hasilnya ini pasti negatif. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi harus bedakan, jangan sampai nanti kita keliru dalam perhitungan ya. Kita lanjut saja. Nah, ini ada sifat-sifat untuk perkalian bilangan berpangkat. Nah, seperti apa sifat-sifat ini yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, jika X pangkat M kita kalikan dengan X pangkat N, maka hasilnya itu sama saja dengan X pangkat M ditambah dengan N ya. Jadi kalau untuk, sekali lagi ini yang kita sebut sebagai basis, kalau basisnya sama, jadi ini X dan ini X, basisnya sama kita kalikan, maka pangkatnya itu kita tinggal jumlahkan saja. Nah, ini contoh misalnya 7 pangkat 3 dikali dengan 7 pangkat 2. Itu sama dengan 7 pangkat 3 ditambah 2. Sama dengan 7 pangkat 5. Kemudian ini Y pangkat 4 dikali dengan Y pangkat 2. Karena basisnya sama, berarti sama dengan Y pangkatnya kita jumlahkan saja. 4 tambah 2 sama dengan Y pangkat 6. Nah, jadi untuk sifat ini teman-teman tidak berlaku kalau basisnya itu beda. Misalnya X pangkat M kita kalikan dengan Y pangkat N. Maka pangkatnya itu kita tidak bisa jumlahkan. Kenapa? Karena basisnya tentu saja berbeda. Kalau basisnya sama, pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Ya, itu untuk sifat yang pertama ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini sifat yang kedua. Dalam kurung X pangkat M kemudian dipangkatkan dengan N, maka hasilnya itu sama saja dengan X pangkat M dikali dengan N. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh dalam kurung 5 pangkat 3 kemudian ini dipangkatkan 4, maka hasilnya sama dengan 5 pangkat 3 dikali dengan 4.
atau sama dengan 5 pangkat 12 ya. Kemudian di sini dalam kurung set pangkat 2, kemudian pangkat negatif 3. Nah, sama dengan set pangkat 2 dikali dengan negatif 3. Hasilnya yaitu sama dengan set pangkat negatif 6. Ya, jadi itu sifat yang kedua teman-teman. Jika dalam kurung X pangkat M, kemudian pangkat N, maka pangkatnya kita langsung kalikan saja. Ya, saya rasa mudah dipahami ya teman-teman. Dan ini untuk sifat yang terakhir, dalam kurung X kali Y, kemudian dipangkatkan N. Nah, itu sama saja dengan X pangkat N kali Y pangkat N. Jadi mudah saja, jadi kalau ada X dikali Y dalam kurung pangkat N, maka itu sama dengan X pangkat N kali dengan Y pangkat N. Nah, ini contohnya. Jadi dalam kurung 2X, ini kan sama dengan 2 kali X ya. Jadi 2X pangkat 3, itu sama saja dengan 2 pangkat 3 dikali dengan X pangkat 3. Maka hasilnya sama dengan, jadi 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi 8X pangkat 3. Ya, kemudian ini teman-teman, dalam kurung X pangkat 2 kali Y pangkat 3, kemudian pangkat 5. Nah, berarti ini sama dengan X pangkat 2 kali 5. Jadi ini sifat yang terkait dengan sifat yang kedua tadi ya teman-teman. Jadi X pangkat 2 kali 5 kali dengan Y pangkat 3 kali 5. Sama dengan X pangkat 10 kali Y pangkat 15. Ya, jadi itu adalah 3 buah sifat untuk perkalian bilangan berpangkat. Saya rasa cukup mudah dipahami. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Penjelasannya saya rasa cukup mudah ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih.